Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Abisan Pradana. Pada kesempatan ini ya kita akan eh, melakukan praktikum ya dengan capaian yaitu adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pemrograman outputan. Nah, di sini atau materi yang dibahas pada praktikum ini ada dua eh, hal, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan liquid crystal display dengan I2C ya, dan ini satunya lagi adalah dengan OLED ya, atau organic light emitting dioda. Nah, untuk yang pertama ini ya, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana memprogram buah outputan ya dengan menggunakan LCD. Nah, untuk LCD yang kita pakai di sini adalah LCD dengan jenis I2C ya, 16 kali 2 ya, yang dimana pada LCD I2C ini yaitu penggunaan pin yang lebih ringkas ya, tidak sebanyak jika tanpa menggunakan IC I2C. Nah, untuk 16 kali 2 sendiri adalah jumlah kolom dan jumlah barisnya. Oke, kemudian untuk yang kedua yang akan kita praktekkan adalah dengan menggunakan OLED ya, atau organic light emitting dioda, di mana pada OLED ini yaitu menggunakan resolusi 128 kali 64 pixel ya. Jadi untuk kepadatan layarnya sendiri lebih banyak ruang ya yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan data-data yang bersumber dari sensor ataupun perangkat yang lainnya seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan ya untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama adalah dengan menggunakan LCD I2C. Oke, kita buka dulu di sini. Seperti biasa kita gunakan SP32 ya, kemudian kita rangkai ya. Ini untuk rangkainya sendiri adalah kita tambahkan part yang bernama LCD 16 kali 2 itu C ya. Jadi jangan sampai salah ya dengan yang tanpa itu C. Oke, seperti ini. Kemudian kita langsung hubungkan saja untuk ground. Gabungkan ke ground. Kemudian VCC kita pakai yang 5 volt seperti ini. Kemudian untuk SDA kita pakai yang di sini pin 21, dan untuk SCL kita pakai pin 22. Oke, ya, terlihat rapi. Oke, seperti ini. Nah, kita bedakan warnanya, warna kuning oranye, ini warna biru. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian sudah selesai. Jadi untuk pin-pinnya sendiri pada LCD ini ground, kita hubungkan ke ground, VCC hubungan ke 5 volt, SDA kita hubungan ke pin 21, SCL kita masukkan ke pin 22. Oke, untuk berikutnya adalah di sini kita menggunakan library ya, library yang bernama liquid crystal ya. Liquid crystal dengan I2C. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini bisa dilihat ya di sini ya untuk library yang kita gunakan. Karena kalau tanpa library ini maka kita akan repot juga nantinya dalam memprogramnya. Oke, kemudian kita langsung ke sketch. Nah, disinilah tempat kita akan membuat kode program. Oke, yang pertama adalah kita include library. Ya. Include library wire. Ya, ini untuk
digunakan komunikasi dengan E2C ya. Jika tanpa E2C ya otomatis di sini teman-teman tidak memerlukan library ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita include. Nah, ini library yang kita gunakan tadi ya, liquid crystal E2C seperti ini. Nah, kita cek misalnya, oke, benar ya. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk menentukan alamat ya atau jenis IC I2C yang digunakan pada modul LCD ini. Ya, kita kenali dulu di sini liquid crystal I2C LCD. Nah, ini ya. X27. Ya, ini defaultnya dari IC yang digunakan pada workspace seperti ini. Tapi jika teman-teman nanti di pasaran, ini mungkin juga berbeda tergantung jenis IC I2C yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian ini kita hapus saja. Nah, langkah berikutnya adalah lcd.init. Nah, ini untuk menginisialisasi LCD yang kita gunakan. Langkah berikutnya adalah di sini LCD kita hidupkan lampunya dulu ya. Perintahnya adalah LCD backlight. Nah, seperti ini. Kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi jika tanpa ini LCD tetap bisa menampilkan ya, tapi layarnya atau LED-nya di sini akan mati ya. Jadi tidak jelas ya nanti teksnya seperti apa. Kemudian LCD set kursor. Nah, ini untuk menentukan koordinat di mana kita akan mencetak teks ataupun karakter tersebut. Nah, di sini formanya adalah kolom, koma, baris ya. Di sini kolom, koma, baris. Nah, untuk kolomnya sendiri ya, teman-teman perhatikan ya, di sini ada 16 kolom dan 2 baris ya. Maka dari itu dimulai dari 0 ya, kolom ke 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 15. Kemudian untuk baris sendiri ini dari baris 1 ini baris 2 ya. Artinya berarti di sini dimulai dari baris 0 ya, berarti nanti yang bawah adalah baris ke 1. Jadi baris ke 0 yang atas, baris ke 1 yang bawah ya. Oleh karena itu langsung kita cetak di sini saja, kita tentukan ya posisi awal adalah pada kolom ke 0 dan baris ke 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cetak ya teks ya berupa string ya di sini ya, itu tes LCD. Nah, misalkan seperti itu. Nah, setelah selesai kita bisa cek running dulu. Nah, sini ya, artinya LCD sudah bisa menampilkannya. Kita cek misalkan di sini kita nonaktifkan. Nah, LCD tetap menampilkan ya, tapi di sini untuk LED-nya sendiri tidak nyala, jadi seperti itu. Oke, kita cek. Nah, ini ya, ini bisa lihat ya, LED-nya padam. Dari itu kita butuh LCD backlight. Oke, kita akan mencoba ya untuk mengetahui di mana posisi-posisi tempat kita mencetak ya. Ini kita bisa kasih delay dulu. Nah, misalnya di sini 2 detik. Nah, setelah 2 detik kemudian kita hapus ya layarnya ya dengan memerintahkan LCD clear. Karena jika tidak kita hapus nanti dia akan menimpa teks sebelumnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita
eh, posisikan lagi ya, di set kursor. Nah, misalkan di sini pada kolom ke 0 ya, kemudian baris ke 1 ya, berarti nanti dia akan dicetak ya ke bawah, jadi seperti itu. Nah, apa yang akan dicetak di sini? LCD print ya, ini teksnya ya, otomatis ya. Nah, misalkan ini baris kedua ya kan, ini baris kedua, kemudian eh, jangan lupa tidak koma ya. Kemudian setelah itu kita clearkan lagi ya. Kasih waktu dulu ya untuk tampil. Kita buat sama 2000 atau 2 detik ya. Lalu set kursor lagi. Misalkan di sini ada baris ke nah ini baris ke satu dah ya, dan baris kedua. Selanjutnya coba kita geser kolom ya. Berarti kalau kita geser kolom di sini untuk perintahnya adalah eh, kolom ke satu ya misalkan ya. Kemudian pada baris ke 0 kita eh, cetak lagi seperti ini. Kolom ke satu ya, gitu. Kemudian kasih delay. Oh ini tadi lupa ya, belum dihapus. Jadi clear. Nah ini kita kasih delay 2 detik juga. Dan setelah itu kita clear lagi ya. Itu clear. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba geser ke kolom berikutnya ya. LCD set kursor kolom kedua. Oh ini berarti kolom ke satu ya. Maaf ini kolom kedua ya, karena kalau kolom ke satu itu 0 ya, yang atas tadi ya. Di sini satu ya, ini dua 0, jadi ya di print ya ke kolom ketiga seperti itu. Delay sudah ada. Dah, coba kita cek. Udah jalan ya. Ini atas LCD. Nah ini baris kedua, kolom kedua, nah ini kolom ketiga ya. Teman bisa perhatikan ya pergeserannya. Oke, untuk LCD cukup seperti ini ya. Kemudian kita bisa save ya. LCD S32 gitu. Atau output ya. Gitu kita save ya. Jadi kalau mau di sharingkan tinggal di klik share seperti itu. Oke, kita buat baru ya untuk yang ini ya, yang OLED ya. Nah, kita bisa
tambahkan di sini OLED seperti itu ya. Nah, ini P-nya sama ya dengan LCD ya. Nah, ini bedanya kalau OLED itu dia hitamnya ini hitam pekat ya, jadi nggak mati. Kemudian teksnya itu dia ada warnanya. Jadi yang dinyalakan itu bukan latar belakangnya ya, atau backgroundnya. Kalau yang LCD tadi kan backgroundnya yang dinyalakan. Tapi kalau OLED itu teksnya yang dinyalakan. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk interface-nya nanti dia bisa nggak cuman eh, beberapa baris ya, ini bisa banyak baris karena dia basisnya adalah pixel ya, berbeda dengan pada LCD tadi. Jadi per elemen, jadi seperti itu. Oke, kita langsung buat saja rangkaiannya seperti ini. Kemudian untuk VCC kita gunakan yang 5 volt juga. Oke, kemudian untuk SCL sama ya, pakainya pin 22. Kemudian SDA ini ada pin 21. Oke, ini warnanya saya ganti ungu dan orange. Nah, seperti ini. Oke, ini secara rangkaian sudah selesai ya. Jadi sama pinnya cuman ada 4 juga ya. Ini lo juga menggunakan I2C juga. Oke, untuk library yang kita gunakan ya di sini berbeda ya dengan LCD tadi. Ya, kita gunakan library dari Adafruit ya. Untuk maaf, untuk OLED yang kita pakai ini serinya adalah SSD 1306. Jadi ya, kita nyari seperti ini. Nah, ini SSD 1306. Jadi kita tambahkan library Adafruit SSD. Nah, 1306 seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi ada fruit GFX ya. Nah, ini kita gunakan untuk membuat grafis biasanya. Oke, setelah itu masuk ke sketch ya. Kita tambahkan ya, atau kita panggil library-library yang kita pakai tadi ya, sama ya di sini include wire nah, sama ya. Dan nah, ini kita panggil di sini kedua library tersebut. Ada fruit GFX, include lagi ada fruit SSD 1302 seperti ini. Kemudian kita definisikan dulu untuk lebar dan tinggi layar. Kita pakai define lebar layar ini 128. Kemudian kita define lagi tinggi layar Nah, berikutnya adalah membuat objek ya untuk tampilan ke OLED-nya ya. Oke, berikutnya adalah ada food dan tipenya ya SSD 1306 OLED. Nah, ini kita panggil ya definisi yang telah kita buat ya, lebar layar, tinggi layar, ya, nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke void setup ya. Kita hapus dulu ini. Ya, kita buat inisialisasi awal. Ya, ini kita cek ya untuk
tipe OLED yang kita gunakan, benar nggak dia menggunakan SSD 1306 ya. Jika tidak, maka di sini akan menampilkan pesan error. Nah, untuk itu kita buat seru seperti ini. Berarti ini artinya adalah jika ini tidak ya, jika tidak seperti ini gitu maksudnya. SSD 1306 switch sisi dan ini kode alamnya ya, KC. Maka tampil ke serial ya, Freeman hanya pesan errornya, gagal memulai di 130. Jadi ini ada pengecekan seperti ini. Ya sebenarnya tanpa ini pun juga tidak masalah ya. Ini hanya untuk mempermudah kita ketika kita akan mengimplementasikan. Nah ini akan diulang terus menerus ya. Kalau ini belum selesai, maka tidak akan melakukan ke proses berikutnya. Ya, kita kasih delay ini 2 detik ya. Break dulu. Nah kita clear isinya. Pastikan tidak ada isi dari OLED yang ditampilkan. Display seperti ini. Nah, ini hampir sama ya. Setelah ini perintahnya adalah ke tapi di sini ada ukurannya. Jadi kita buat ukurannya dulu. Set text size. Ya ini dari 1 sampai 3 ya. Nanti kalau 1 ini ya yang paling kecil. Nanti kalau 3 itu udah penuh layarnya nanti ya. Karena di sini pixelnya semakin besar. Oke. Kemudian kita tentukan dulu untuk warna yang akan ditampilkan ya. Set text color seperti ini. Nah ini untuk warnanya juga bisa natif ya, jadi dibalik. Jadi nanti yang mati itu adalah teksnya ya, backgroundnya yang nyala seperti itu. OLED. Nah ini ya, set kursor. Nah ini pada koordinatnya dia. Itu yang OLED print from kita misalkan uji OLED 128 kali 64 gitu. Kemudian OLED. Nah ini bedanya kalau di OLED ini harus ada perintah untuk menampilkan OLED display. Kalau tanpa ini nggak akan tampil teksnya ya, roastery ya, akan kita tampilkan. Kalau di LCD tadi kan hanya untuk menyalakan lightnya saja, tapi kalau ini tidak bisa menampilkan apapun seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk yang percobaan pertama ini hasilnya seperti apa. Oh, ada error ya ini ya. Oke, tampaknya error di library-nya nih. Coba kita cek SSD 1306 OLED premium udah jalan. Nah, kita cek dulu 0xGC. Kan benar nih di sini. Coba kita periksa lagi.
Ini library-nya ini ya, itu coba kita hapus dulu dan sebut. Ini dashboard SSD 1306 OLED, lebar layar benar, tinggi layar oke, layar satu 306 ini switch CAP. Oh ini kurang V ya. Oke, kita jalankan lagi. Ya, kita tunggu. Ya, jalan ya. Kita cek. Nah ini dia ada bisa menampilkan uji OLED 128 kali 64. Oke, kita buat program utamanya. Begitu ya, kita stop dulu. Kita akan mencoba untuk menampilkan Hello World ya di atas ini ya, bagian atas dan yang bawahnya ini adalah uji koordinat X dan Y-nya seperti itu. Oke, kita kasih delay 2000 atau 2 detik ya, untuk mengganti ke teks berikutnya ya. Ini kita clear display dan tutup dan OLED set access ya, kita lagi access ya, kita pakai ukuran yang sama ya biar cukup intinya. Atau mungkin kita bisa cek ya, ini kasih 2 gitu, nanti biar teman-teman melihat ya hasilnya dia akan lebih besar dari yang di bawahnya. Oke, kemudian OLED set kursor ya, dengan ininya double ya, berarti ini posisi yang sama dulu aja, yang atas tadi dengan sisinya OLED hello. World. Nah, ini setelah itu OLED kita cetak di bawahnya langsung ya, karena ini tempatnya lebih besar ya daripada LCD tadi. Nah, ini 20, jadi nanti di bawah posisinya. OLED premium G X dan Y gitu aja. Nah, jangan lupa untuk ditampilkan display. Oke, kita jalankan, kita tunggu prosesnya. Lumayan agak lama ya, karena semakin banyak coding yang kita buat di sini. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Nah, ini ya besar ya, ukuran 2 ini. Nah, ini ukuran 1 ya. Mungkin itu teman-teman semuanya ya bisa dimodifikasi dari perintah-perintah ini. Mungkin bisa saja untuk menampilkan dari input juga.
Ya kita sampai di sini dulu ya untuk materi pada video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.